Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, Yonko Kurohige sekarang itu pantas berbangga hati ya, karena dia merasa bahwa kelompok kapalnya itu diisi oleh orang-orang superior. Di balik alasan kenapa mereka bisa mengalahkan Monkey D. Gao sendiri adalah dua jenderal terkuat mereka juga kemarin itu masih berada di markas, Aokiji Kuzan dan juga Amenozi Liu. Sekarang ini nakama dengan keadaan bahwa Pulau Elbaf sudah menjadi arc terbaru dalam ceritanya. Apakah Kurohige sendiri tak akan terlibat dalam pertarungan tuh? Seiring berjalannya waktu, pergerakan Marshal Detit sendiri dan para kelompoknya itu memang bisa dibilang sangatlah masif ya. Mereka memang telah menugaskan beberapa hal untuk tujuan tertentu. Kita bahkan telah menyinggung jika pemusatan misi mereka itu akan dibagi untuk beberapa hal pada akhirnya, kemari Jua, ke Elbaf, dan juga mungkin untuk melihat sisa-sisa keadaan di Egghead. Jika sudah terjadi perebutan informasi Poneglyph sendiri nakama, sepertinya Battle Royale itu akan benar-benar terjadi di sana nanti. Jelas Kurohige menghadapi Luffy maupun Akagami ya, dan para Yonko lain. Tetapi untuk para komandan mereka juga harus bersiap dong jika menghadapi Kuzan maupun Amenozi Ryu. Let's go, kita mulai. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, apa yang sebelumnya terjadi di dunia baru sendiri itu kekacauan memang terjadi di mana-mana. Bahkan itu juga terjadi di Hachinosu. Ketika Garp itu mengamuk itu, dia menghancurkan hampir sebagian markas Kurohige sendiri. Beruntungnya di sana Kuzan itu datang melawannya dan karena bantuan dari Amenozi Ryu, Garp bisa dikalahkan dan setelah itu dirantai sekarang. Beda kalau sedikit ngomongin soal Kuzan maupun Ziryu itu memanglah menarik sob, sebagai bagian dari dua orang kuat yang masuk ke markas Kurohige dengan cukup santai dengan posisi yang strategis pula tuh, sebagai dua jenderal terkuat mereka. Keduanya itu awalnya berhubungan dengan angkatan laut loh. Kuzan sebagai admiral tinggi markas pusat sana, sementara Ziryu sebagai penjaga tahanan nomor 1 Impel Down bersama Magellan yang mengurusi para bajak laut kelas kakap. Namun situasi berubah setelah mereka bekerja sama dengan Kurohige itu. Keduanya sama-sama pengguna bola iblis yang keduanya itu luar biasa kuat. Akan sangat merepotkan bagi siapapun lawan yang mau berurusan dengan Kuzan dan juga Ziryu ya. Pertempuran Ziryu sendiri bisa menggunakan cara-cara licik, sementara Kuzan dengan kecerdasan sebagai insting seorang admiral pusat. Di arc Elbaf ini nanti nakama, dua orang itu digadang-gadang bisa aja malah membuat plot twist loh. Apakah mereka berdua itu bakalan mendapatkan seseorang penting lagi untuk kubu Kurohige? Karena dengan menangkap Garp sendiri saja itu sudah menjadi kehebohan tambahan di dunia baru jika sudah dideklarasikan. Ziryu si pedang hujan dan juga Aokiji Kuzan sebagai manusia itu adalah aset paling penting dari Yonko Kurohige. Lalu dengan keadaan yang makin kacau-kacaunya itu, apakah yang akan dilakukan Kurohige CS setelahnya tuh? Benarkah dia telah mengirim beberapa armadanya ke tempat tertentu? Bisa aja sih terjadi. Seperti yang kita lihat ya, tipikal Kurohige itu adalah penyuka sejarah, jadi dia jelas tertarik tentang semua hal itu tadi. Bahkan kita ingat pula setelah menangkap Garp itu, Kurohige juga melakukan deklarasi lainnya. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Selain itu kita bahkan juga telah mendapatkan si Nona bermata 3 ini loh. Hei, segera sambungkan aku dengan Lavite. Di sini Shin langsung berpindah ke kantor pusat. Di shipping perusahaan tersebut milik angkatan laut. Halo Kapten, dia merespon si Lavite itu. Nah, lalu dia menjawab, bagaimana kondisi situasi terkait pasukan revolusi? Mereka sama sekali tidak main-main dalam menyerang persediaan logistik Kapten. Gondola yang berada di Red Pot itu juga terus-menerus mengalami kerusakan, terutama yang mengangkut bahan makanan. Gondola tersebut sama sekali tak bisa dioperasikan sama sekali. Bukan hanya memutus pengiriman bahan makanan dan setiap negara sekalipun, Angkatan Laut berhasil memperoleh suplai bahan makanan, maka gondola yang mengangkutnya itu pasti mereka jatuhkan. Seandainya ini sampai pada bangsa Celestial Dragon yang mati kelaparan akibat hal ini, maka itu akan jadi peristiwa pertama dalam sejarah. Itu sungguhlah menarik. Ya, Kurohige tertawa tuh. Jangan terlalu keasikan menikmatinya Lavite. Kau masih harus melakukan persiapan untuk kita kan? Dia lalu berkata, ya aku paham.
Memang betul ya nakama, kalau dikatakan bahwa Kurohige itu memang sebagai orang yang sangat pintar sih mengatur strategi pula. Inilah kelompok Yonko yang harus memang sangat diwaspadai. Mereka bertindak sangat licik sebagai identitas kelompok kapal tersebut. Kapal dan markas mereka pun juga terhubung pada kelompok bajak laut legendaris sepanjang masa kan, Rock Spire dengan pemimpinnya Rock December. Faktanya Kurohige sendiri menakutkan karena dia memiliki aliansi yang tersebar di mana-mana. Selain itu Kurohige ini juga luar biasa gila mengagumkan, dan juga Kurohige sendiri sebagai kapten kapalnya memiliki 2 buah iblis loh. Bukankah nggak serem tuh? Untuk aliansi Kurohige sendiri sebenarnya malah para penjahat dalam dunia baru. Dia memang sangat identik dengan pendukung Kurohige sendiri. Selain itu ada beberapa nama-nama yang masih misterius pula. Yang mengesankan dari mereka itu adalah kru kapalnya. Bisa dibilang Kurohige dianggap sebagai pemilik kru kapal paling kuat yang pernah ada di dunia baru kan. Namun hanya sebagai gambaran luar saja ya nakama. Nggak tahu nih dia bertemu dengan Yonko lain seperti apa. Namun sangat jelas kelompoknya itu mengesankan dari luarnya. Lihat nama-nama ini nih: Amino Ziryu, Jesus Barges, Van Augur, Katarina Devon, dan para penjahat level 6 Impel Down. Oh ya, jangan lupakan nih, satu orang yang sangat berbahaya di kelompok tersebut sebagai salah satu kapten divisi mereka, mantan Admiral Besar Angkatan Laut Aokiji no Kuzan. Wah, itu ngeri parah. Lalu dengan semua itu, apakah untuk orang seperti Aokiji dia akan benar-benar sepenuhnya membantu kelompok bajak laut Kurohige tanpa membuat plot twist? Katanya waktu itu ya kepada Smoker dia sempat bilang, "Aku tetaplah diriku yang dulu Smoker ya, tak pernah ada yang berubah." Nah jika seperti yang dulu, harusnya Kuzan sendiri sangat membenci bajak laut dong ya. Benarkah yang dilakukan itu hanyalah sebuah misi saja? Itu menarik loh. Kita sih cenderung lebih optimis bahwa Oda itu memang sengaja untuk membuat alur ke depannya itu akan ada pertempuran dalam beberapa momen yang spesifik ditunjukkan pada pertemuan dalam pertempuran Hachinosu sendiri teman-teman. Seperti yang kita bilang ya, bahwa para orang-orang SWAT organisasi itu tak akan tinggal diam kan. Mereka di sana juga ada Smoker, X-Ray, Kobe, Pangeran, dan juga para petinggi lainnya. Ya, informasi gap sekarang yang tiba-tiba lenyap itu dan sudah diborgol. Tentu dong jika itu tahu dalam dunia baru ini akan menjadi efek yang luar biasa. Sengoku Suru dan Kong bisa aja membuat rencananya tersendiri kan. Ingat apa yang dikatakan oleh Aokiji kemarin itu, bahwa SWORD itu terlepas dari angkatan laut. Mereka masih seorang marinir, tapi jika terjadi sesuatu kepada mereka, marinir tak akan ikut campur karenanya. Jika sesuatu seperti ini terjadi kepada salah satu anggota pentingnya seperti Gap sendiri, jelas dong akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Kita sih sebenarnya sudah curiga tentang Kuzan ya nakama, karena dia itu adalah salah satu orang yang ada di kubu Kurohige dan juga orang yang akan menjelaskan kepada Blackbeard bagaimana SWORD itu bekerja. Dia akan beritahukan Tits bagaimana tawar menawar menarik negosiasi ke depannya. Emang benar ya, beberapa dari mereka itu menyusup ke beberapa angkatan laut di dunia baru kan. X-Drake melakukannya untuk bersama Kaido kala itu. Dia menjadi bawahan dari Yonko dunia baru. Di era Doflamingo juga demikian. Nah, kami pikir Aokiji juga akan melakukan hal yang sama kan. Setelah kemarahannya pada Akainu dan pertempuran mereka di Pang Hazard kala itu berhenti, Aokiji itu lalu meninggalkan angkatan laut dan lantas menjalankan misi untuk Kurohige. Wait, apa jangan-jangan kemarin itu Aokiji malah sengaja mengalah untuk Akainu karena dia memang tengah menjalankan rencana yang lebih besar lagi untuk SWORD organisasi sendiri, sehingga dia bisa bebas terlepas dari embel-embel marinir. Who knows? Apakah sebenarnya Aokiji ini malah jauh lebih kuat dari Akainu sendiri ya nakama? Pertempuran itu akan terjadi menarik lagi jika berulang. Hasilnya seperti apa? Mungkin akan ada perbedaan. Tetapi melihat bagaimana reaksi Aokiji setelah tahu Kobe dari SWORD itu, dia tuh langsung bereaksi dan mendekatinya. Sepertinya ia sebagai petunjuk pula. Dia yang tahu SWORD, dia seorang admiral dan dia pasti punya cara-caranya tersendiri dalam manipulasi Kurohige. Ingat bahwa pertemuan mereka pertama itu, Aokiji ini serasa memaksa mereka untuk menerima karena membekukan orang-orang seperti Kapten Kurohige sendiri kan. Kayaknya Aokiji sengaja melakukan pertempuran dengan Gap itu sudah direncanakan sob. Meskipun memang terkesan sangatlah mengerikan. Dia melakukan pertarungan itu untuk mengelabui kelompok Kurohige Pirates itu sendiri. Karena untuk sebuah bukti dengan terpaksa Aokiji melakukan serangan yang membuat Gap itu akan tumbang. Masalahnya itu adalah ketika Zero tiba-tiba muncul dan menggunakan pedangnya itu ya, karena melindungi Kobe. Di sanalah Aokiji dengan cepat mengubah rencana tambahan pula. Di sini Aokiji memang bisa aja bermain peran kan, bahwa dia sengaja menghentikan pendarahan Gap dengan tusukan es tersebut untuk menghentikan bekas luka dari pedang Shiryu sendiri. Bisa aja itu terjadi dengan keadaan Gap sekarang yang masih disembunyikan dan diborgol itu. Jelas di awal-awal saga Elbaf ini semuanya akan lebih menarik lagi jika sampai terdengar di dunia baru kan. Nah, gimana kalian sedih sepakat gak tentang hipotesa itu tadi? Segala memang tambah menarik lagi di dunia baru itu sendiri kan.
Hal-hal besar akan terjadi ketika Luffy pun juga sudah berada di negeri para raksasa Elbaf itu sendiri. Nah, bukankah itu menarik? Itu memang sebuah penggambaran yang menarik. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai dua jenderal terkuat Kuroige, Amenozir Ryukuzan yang mengerikan seperti ini dalam beberapa plotis-plotisnya mendatang di hipotesa terbarunya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.